Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat malam untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kalau saat-saat ini kita mendengar saudara-saudari kita sakit, itu bukan sesuatu yang asing untuk kita. Tetapi yang kita harapkan adalah agar saudara-saudari kita lekas sembuh. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada malam ini kita akan membaca firman Tuhan tentang bagaimana seorang Bartimius begitu gigihnya sehingga ia boleh sembuh dari kebutaannya. Kita akan membaca Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berharap bahwa dirinya sakit. Mengapa seseorang bisa sakit? Mungkin ia kelelahan, dia kurang istirahat, dia kurang berolahraga. Mungkin juga ia kurang peka akan tubuhnya. Sudah saatnya saya harus berhenti dari makan makanan tertentu, atau sudah saatnya saya berhenti dari minum minuman tertentu. Atau orang itu berada di dalam tempat yang penuh dengan kuman, bakteri, dan virus sehingga mudah sakit. Tetapi bisa juga karena banyak pikiran, ia tidak dapat mengendalikan emosinya. Bisa juga menyebabkan sakit. Nah, Bapak, Ibu, Saudari, ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Bartimeus memberikan teladan kepada kita bagaimana kita menghadapi sakit penyakit kita. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Pertama kali, cari obat. Ya, penangkal sakit, menghubungi dokter, atau segera pergi ke rumah sakit? Mungkin jawaban di antara kita berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang utama yang tidak boleh kita lupakan ketika kita sakit. Kita harus berseru kepada Tuhan. Seperti Bartimeus, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berdoa ini bukan sekali saja seperti itu, tetapi berulang-ulang kali. Kalau kita belum sembuh, mari berdoa kepada Tuhan. Atau bila kita berencana untuk pergi ke rumah sakit, berdoalah. Semoga rumah sakit yang akan kita kunjungi untuk kita dirawat adalah rumah sakit yang tepat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Bartimeus tidak menyerah. Ada kegigihan yang kita lihat ketika orang-orang di sekitar Bartimeus mencoba agar Bartimeus diam. Tetapi ia semakin berseru kepada Tuhan. Dia berharap kepada Yesus yang menyembuhkan dia. Kadang ketika kita sakit, kita mudah untuk menyerah. Kita berkata, "Tuhan, sampai kapan aku sakit? Tuhan, aku sudah bosan untuk rebahan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita masih perlu untuk berjuang. Jangan menyerah. Kita harus bertekun. Mungkin kita harus rutin minum obat. Kita harus menjaga agar walaupun sakit,
kita masih bisa bergerak sedikit ya. Kita masih bisa membangun komunikasi dengan yang lain. Kita juga mungkin harus rutin check up ke dokter, harus rutin kontrol. Jangan menyerah dengan keadaan seperti ini. Jangan langsung berpikir negatif. Wah, sakit saya akan begini-begini. Jangan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita harus menjaga pikiran kita tetap positif. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, sesampainya Bartimeus dekat dengan Yesus, dia mengatakan kerinduannya yang amat dalam bahwa dia ingin melihat. Iman Bartimeus bahwa Yesus mampu menyembuhkan, mengalahkan semua perasaan yang ia alami ketika ia mengalami kebutaan. Dia percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, kadang kita sering bercerita ketika kita dijenguk oleh orang sakit. Ya, betapa sakit kita ini begitu parahnya, atau sakit kita ini menghabiskan banyak biaya. Kita sudah pergi berbagai rumah sakit, tetapi sampai saat ini belum sembuh juga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu berhati-hati dengan apa yang kita bicarakan. Jangan kita bermegah atas sakit penyakit yang kita alami, atau berbagai rumah sakit yang kita kunjungi, berbagai perawatan yang kita terima. Seharusnya kita percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti bekerja, bahwa Tuhan berkuasa. Kita harus berfokus kepada Tuhan melampaui sakit penyakit dan usaha yang sudah kita lakukan. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tetapi inilah iman kepada Tuhan. Dan setelah kita sembuh dari sakit, banyak di antara kita mengadakan ucapan syukur di rumah ya, atau memberikan persembahan ke gereja. Baik sekali. Tetapi Bartimeus menunjukkan kepada kita bahwa setelah ia sembuh, setelah ia melihat, dia bertekad untuk mengikut Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Apapun ucapan syukur yang kita lakukan kepada Tuhan saat kita sembuh dari sakit, Tuhan melihatnya. Tetapi yang utama ketika kita dapat bertekad untuk menjalin relasi yang lebih akrab lagi dengan Tuhan dari sebelumnya. Tuhan mau kita berkomitmen kepadanya. Sakit penyakit yang kita alami membawa kita bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita sembuh, kita dapat melihat keadaan kita bahwa Tuhan sudah berkarya di dalam hidup kita. Maka ucapan syukur yang menyukakan hati Tuhan adalah ketika kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berkomitmen untuk hidup di dalam Dia seumur hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, sadarilah bahwa obat-obat yang kita konsumsi, perawatan yang kita terima, rumah sakit di mana kita dirawat, semua itu mengobati kita. Tetapi kesembuhan berasal daripada Tuhan. Mari kita terus berharap. Mari kita terus beriman. Jangan menyerah. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan lebih lagi, melampaui apapun yang kita alami saat ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu untuk mempersembahkan diri kami utuh kepadamu. Kami ingin berkomitmen lebih baik lagi dari sebelumnya. Kami rindu Tuhan menguatkan kami ketika kami sakit, ketika kami dalam pemulihan. Pimpin kami ya Tuhan untuk tetap memelihara iman kami, supaya sungguh kami percaya bahwa kehidupan yang sehat adalah persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Saat ini juga kami mau membawa Opa Herlianto yang sedang sakit. Tuhan jamah.
Tuhan berikan kekuatan, daya tahan tubuh yang maksimal. Tuhan berikan sukacita di hati Opa Herlianto. Dan kami percaya juga kasih sayang keluarga boleh dirasakan oleh Opa Herlianto yang membantu Opa boleh lekas sembuh. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang berada di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Opa Okto, Ibu Oni, Oma Sitanggang. Kami berdoa untuk Ibu Magda, Bapak Yudhistira, dan juga Ibu Yuli, Ibu Retno. Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkau yang menyertai mereka di dalam pemulihan saat ini. Hingga pada waktunya mereka boleh mengalami pemulihan total di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh sembuh dan beraktivitas lagi seperti sedia kala. Ini permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, sumber kekuatan dan sumber pemulihan kami. Kami berdoa, amin.